Terima uang haram. Hmm, pikirkan lagi sayang ya, ada cara lain untuk mendapatkan rezeki. Ya kan? Kalau kata orang Ines itu les alias sampah. Tapi balikan uang NM. Pokoknya topiknya ya buat para penjilat, buat para pengkhianat, ya kan, buat para tukang adu domba, ya kan, yang suka keliling-keliling gak jelas, sadar sayang, sadar. Hari kematian tidak pernah tahu. Orang tapi ada bukti, gitu. Siapa sih kalian sebetulnya? Emang kalian siapa? Jangan lupa kalian itu dikenal dari mana? Ya, kalian itu dikenal dari mana itu ya, harus ingat. Kalian dikenal itu karena siapa ya? Karena apa dan dari mana? Ah, ah. Panas kipas sayang. Kipas sayang, kipas. Ya, ngeri-ngeri sekarang kelihatan ular ternyata. Ya itu namanya seleksi alam sayang, sudah waktunya. Sepinter-pinternya tupai melompat, dia jatuh bangun lagi. Gitu. Itu namanya ya, serapi-rapinya bangkai disimpan, sebaiknya dibuang sayang ya, jangan disimpan. Oh halo Kandes. Ya, sepintar-pintarnya tupai melompat, itu kan tupai bukan lu. Ya, itu tupai sayang ya. Kelakuan kau jangan kayak tupai sayang. Pagi kabungsu. Ya, kalian tuh bukan tupai sayang ya. Kalian manusia ya. Kalian manusia punya otak, punya hati ya. Jangan kayak tupai sayang ya. Jangan kayak bangke ya. Bangke itu wajar bau. Kalian tuh manusia ya, manusia yang punya ya. Jangan kayak bangke, jangan kayak tupai. Ya, kalau tupai ya kan, ya melompat, dia jatuh, dia ngelompat lagi ya. Kalau kan manusia, ya lu jatuh lu repot nanti lo ya. Lu kalau udah jatuh repot lagi bangunnya sayang. Ya, kalau tupai ya kan jatuh, dia tinggal loncat lagi ya. Kalau manusia jatuh repot sayang, repot. Iya kalau jatuhnya nggak patah kaki lu ya kan. Kalau jatuhnya sampai kaki lu patah itu kan repot, perlu pengobatan ya, perlu penyembuhan. Kau tahu nggak kak, aku langsung blok kan pas lihat Oma Erna typing juga ya. Gitu. Jadi jangan samakan kalian dengan tupai. Ya, kalau tupai jatuh melompat lagi. Kalau lu jatuh kaki lu patah, pengkor lu nanti. Halo pagi kerja aku kalau Awing dah pidato pagi semangat ya. Gitu ya, gitu ya sayang ya. Harus dipikirkan, tetap harus dipikirkan jangka panjangnya sayang, jangka panjang ya. Ingat kita gak boleh lupa dari mana kita kenal orang, dari mana kita punya customer, dari mana kita dikenal banyak orang. Itu jangan kau lupakan, jangan kau samakan kau dengan tupai. Iya kan? Tupai jatuh lompat lagi. Lalu jatuh patah, kaki lu patah, pengkor lu nanti. Ya. Gitu, betul? Ya kan? Hanya karena demi uang haram. Ingat ya, uang haram sayang. Selama ini kan kalau uang mendapatkan halal memang capek sayang, capek memang. Ya, kalau dapetin uang halal itu kadang capek sayang. Ya, jangan lupa ya deh, jangan lupa ya deh. Iya kan? Betul memang mungkin ya mungkin lebih menggiurkan, tapi ingat sayang, nanti kau jatuh, kau sakit nanti. Ya, kalau jatuhnya nggak kenapa-kenapa nggak apa-apa. Kalau jatuhnya kaki kau patah, tangan kau patah, ya kan? Gimana itu? Repot. Nanti lebih banyak kerugiannya daripada pendapatan yang kau ambil saat ini, sayang.
Paham nggak? Misalnya kau dapat 200 juta, ya kan? Lu jatuhnya, ya kan, harus dioperasi habisnya 300 juta, ya kan? 300 juta habis, tapi kau tetap cacat. Kaniki masih PMH-nya masih berjalan, ya kan? Untuk kasus pidananya masih PK-nya lagi dipersiapkan, ya. Untuk PK-nya lagi dipersiapkan. Kalau udah ditandain orang kelar hidup lu lah, itu masalahnya, ya kan? Gitu. Si lu dapetin 200 juta, ya kan? Nah, kerugian lu 300 juta. Berarti kan itu aja udah minus 100 juta kan? Belum lagi lu cacat. Kalau masih cacat fisik mungkin juga masih bisa diperbaruin. Kalau udah cacat mental. Ya kan? Kalau udah cacat mental gimana? Mental lu kena nanti gimana? Nanti lu gilda nanti. Betul, apalagi ini kan sosial media, ya kan? Sosial media namanya jejak digital sayang, ya. Jangan pura-pura lupa nanti, ya. Jangan tiba-tiba pura-pura lupa, ya. Lo boleh lupa, tapi netizen kebanyakan ada yang belum lupa, ya. Banyak yang belum lupa sayang, ya. Kau pernah berkata apa, kau pernah berkomentar apa, kau pernah menyampaikan apa, ya kan? Netizen itu ada aja yang ingat sayang, ya. Bahkan mereka menyimpan, gitu ya. Lupa, aku tidak akan melupakan sampai kapanpun. Ya ingat, aku tidak akan pernah melupakan sampai kapanpun ya. Kau tetap mama tiriku yang terbaik, yang tercantik, yang terkaya, yang the best ya. Ya, jadi ya kembali lagi. Ya, sepintar-pintarnya tupai melompat, ngomong pakai koma bisa nggak lo? Coba pintar ngomongnya. Oke, jadi gini ya. Aku tidak akan melupakan mama tiriku, terkasih, tercinta, tercantik, termuda, ya kan, terkaya, ya. Dan aku juga tidak akan melupakan, ya kan, mami-mamiku yang baik-baik, ya kan, yang tersayang-sayang, ya kan. Kalau aku nanti punya bisnis, aku tidak akan gelap mata, tidak akan mau menerima uang haram. Ya, oke. Oh, halo Kak Indi, welcome ya. Good morning everyone. Gitu. Jadi tadi kembali lagi ya, kalau bangke bau itu wajar. Kalau lu bau, nggak bisa ditutup-tutupin, ya. Ini. Apakah yang perlu dipinisirinin, ya kan? Sudah tidak ada lagi. Ini bukan membahas satu orang ya. Aku lagi tidak bahas satu orang. Hari ini banyak yang aku bahas. Ya, banyak aku yang bahas. Penjilat, ya kan, pengkhianat, ya kan, pendusta, pembohong. Kau pembohong dan kau pendusta. Mengapa engkau? Udah mama. Semoga Bang Awing sukses. Amin. Kak, kemarin aku udah call-callan kemarin. Nanti pokoknya kita ada cerita-cerita lagi ya Kak ya. Coba kasih clue dulu. Ya, kasih clue-nya yang menurutku pengkhianat. Inisialnya kancil pengkhianat. Oke. Ada lagi yang menjilat. Si Gender. Emang ya kalian ini gue bingung nih ya. Nih aku kasih contoh ya guys ya.
Ini kan ada kakakku, ada mamaku, ada siapa. Kalian juga jangan apa namanya? Jangan juga kalian apa namanya? Telan mentah-mentah. Jangan dengarkan juga bisikan-bisikan. Itu walaupun kakak ya, walaupun nama itu bisikan syaiton sayang. Ya, jangan kalian dengarkan juga. Kita harus pilih-pilih juga. Ya, jadi kita itu ya walaupun kita barbar ya kan kan aku anaknya ya kan anaknya bisikan-bisikan syaitan ya namanya ke anak ya kan yang jelas kan sekarang semakin nyata sayang ya semakin nyata semakin menyala semakin menyala ya kan semakin menyala manusia-manusia itu kan oh ya aku kemarin punya cerita jadi kemarin malam aku mau tidur. Nanti jangan kau pula aku yang kau tuduh ya. Jangan nanti pula aku yang kau tuduh ya. Jangan nanti aku yang kau tuduh ya. Sialan ya. Mati lagi gue. Nah itu dia kan pagi ke Putri. Ya itu begitu kelakuannya kak, kan? Kelakuannya begitu kak. Ya, oh yang cerita-cerita, aku kamu yang kau tuduh. Oh, apa juga loh, biasa. Gak tau lah gua, mau komen gue anjing. Ya, awas lagi ya kau ya, awas lagi kau cerita-cerita aku katanya yang kau tuduh ya, awas aja ya. Ah, yang jelas memang guys. Jadi kita untuk mengetahui karakter seseorang, ya kan? Karakter seseorang itu untuk mengetahuinya, kita mengetahui ketika dia dikasih cobaan, mungkin materi, dikasih cobaan susah, dia dicoba tuh iminnya ya, iminnya dia lagi dicoba kuat atau tidak, ya kan? Ketika dia dicoba saat dia merasa di bawah dia merasa jatuh, merasa butuh pagi Kasruni ya. Nah, disitulah kita dicoba ya. Namun ya cobaan itu bagaimana kita menghadapinya nih sayang ya. Jangan goyang hanya karena uang haram. Ya sayang ya, karena uang haram itu akan berdampak buruk untuk kita dan keluarga. Boleh kak, makasih loh, makasih ya. Semangat kakak demi kanik, lagi telur busuk tidak akan nampak maka pecahkanlah. Yes, oke, makasih Kak Seruni. Gitu ya sayang ya. Jadi ya, walaupun kita dikasih cobaan, ya kalau bisa jangan makan uang haram karena masih ada uang halal yang bisa. Halo semangat Kak Davina, aku selalu semangat. Ya buat kalian juga tuh para gerombolan-gerombolan itu yang suka bergerombol. Kenapa sih kalian suka banget bergerombol?
Ah, kalian kan manusia bukan kambing kan? Bukan kambing. Kenapa kalian suka banget bergerombol? Kenapa? Kenapa suka banget bergerombol? Ya, ini jangan kalian marah ya. Kalian karena yang bergerombol itu kan bukan hanya satu atau dua orang atau satu grup, bukan banyak yang bergerombol. Nah, pertanyaanku, kenapa sih orang-orang itu yang suka bergerombol? Kenapa? Kenapa ada masalah apa dengan hidup kalian? Ada hidup apa dengan hidup kalian? Yes, yes, betul sekali itu. Ya, kenapa? Nah ini, ya mungkin mereka pikir, ya kan? Mungkin halo Kak Yasmin, mungkin mereka pikir dengan mereka berteriak-teriak begitu, orang begitu akan percaya begitu saja. Oh, tidak, sayang. Tidak, ya. Tidak semudah itu Bulgoso untuk mempercayai kata-kata kalian. Tidak semudah itu. Ah, tidak semudah itu sayang, ya. Justru kalian kan dibalikin kan. Nah, emang kalian pikir orang-orang bakalan percaya begitu saja? Oh, tidak dong. Yes. Yes. Ya kan? Oh, ini kacengek. Kacengek, jadi kau baru pintar sekarang. Ah? Jadi kemarin-kemarin sebelum pintar apa itu? Jadi kacangek baru pinter ini ceritanya. Ya, bagus, ya kan? Mendingan ada perubahan karena kan memang itu pintar itu perlu belajar ya. Mungkin kacangek selama ini mempelajari ya, mempelajari orang-orang itu. Bagus kacangek. 100 rupiah buat kacangek. Oke. Ya kita nggak bodoh kok kalau ngikutin dari awal kita paham masing-masing mereka betul. 100 rupiah buat Kameri. Gitu. Ya jangan kalian pikir ya dengan kalian bergerombolan, ya kan? Jangan kalian berpikir gerombolan, kalian pikir bakalan percaya. Jangan kau ngomong kalau ngomong ya ngapain lo nangol ya kalau lo benar lo nangol biasa aja nggak pernah nangol. Nah, minta perlindungan sama Tuhan sayang itu jauh lebih baik ya daripada kau minta perlindungan sama manusia biadab. Wah, ini kan tadi ya kan. Nah ini kalian harus melihat ya. Kalian harus melihat. Oke ya. Jadi kalian ya kan harus melihat juga ya bagaimana orang-orang di sini itu ternyata lebih jeli, lebih pintar. Orang lain. Iya kan? The best ya. Pokoknya karena kalian sudah pintar, minum kopi dulu ya. Jadi aku bangga loh kalian the best ya, mantul ya kan. Mantap ya, mantap. Nah ya sarangnya ya buat kalian ya, ternyata kalian pinter-pinter ya. Enggak, pertanyaannya kenapa kalian gak ikut-ikutan? Kenapa kalian gak ikut-ikutan? Kenapa kalian gak ikut-ikutan? Mereka kan sudah bergerombolan, kenapa gak ikut-ikutan? Gue tanya, kenapa gak ikut-ikutan? Oh bagus Kautik. Digoreng sampai kering sayang ya, jangan lupa digorengnya sampai kering ya, kasih sambal kacang biar tambah nikmat. Ini tujuannya udah pada offside, betul. Oke.
Rp100 buat Kak Utik. Yang melambai. Wow, Nyonya Besar muncul lagi sayang. Nyonya Besar, welcome to my room. Roomnya artis, ya kan? Artis besar ya. Menyala Nyonya Besar, tete besar, nyali, mulut besar nyalinya, sampai ke sayang. Netizen, ada tugas buat kalian. Namanya Nyonya Besar, mulutnya besar, tapi nyalinya kayak ular. Gila terus sayang. Ya, buat para netizen, ada PR buat kalian. Ya, buat selingan aja. Ada namanya Nyonya Besar. Ya, Nyonya Besar di tanah. Umurmu udah gak mau apapun yang gak mau. Apalagi keturunannya kayak lo, look not, gak mau gue. Ya kan, gue gak mau punya keturunan modelan lu. Apalagi mertua kayak lu. Gak mau gue, gak mau. Ya kan? Gua nggak mau punya keturunan apalagi punya mertua modelan lu Nyonya Besar, ya kan? Mulut lu kotor, mulut lu sampah. Ya, jangan kau pikir ya dengan menikah bakalan pasti bahagia, apalagi punya keturunan dan mertua modelan lu. Tidak sayang, tidak, terima kasih sayang. Tidak akan pernah dan tidak akan gue lakukan. Mana punya orang nggak mau ya, udah keturunan kayak lu, mama mertua kayak lu, ya kan? Apalagi punya orang tua kayak lu, malu, gue malu. Iya, ya udah pikir pakai otak ya. Punya mertua kayak lu, punya orang tua kayak lu, punya keturunan kayak lu, ngeri sedap sayang. Bahas kayak nasinya. Ayo. Wing, gak usah diladenin. Nyonya Besar itu ternyata dia ada gangguan jiwa. Iya loh, ada gangguan jiwa karena dia ternyata ditinggal suaminya, Awing. Dia menderita gangguan mental dan gangguan jiwa. Terus kemudian diperkosa sama bapaknya. Itu loh. Jadi hati-hati ya. Dia rupanya itu korban KDRT bapaknya. Kasihan loh Wing, dia Wing. Sedih loh aku mendengar ceritanya dia, Wing. Guys, kita iklan dulu ya guys ya, kita iklan dulu guys. Ayo lanjutkan Mak. Ayo. Jadi dia itu ternyata diperkosa bapaknya waktu berumur 12 tahun. Makanya dia ya, nah terus dia tuh halu. Nah, terus dia jadilah maaf kata ya, jadilah pelacur di tengah jalan. Udah, karena dia dibuang bapaknya, udah bosan bapaknya sama dia. Nah itulah, terus dia kawin lah kan sama tukang gali kubur, hampir aja mau dikubur. Itu. Kau tuh harusnya nyumbang lo sama dia 50.000, lumayan lo buat hidup dia lo, Wing. Jahat banget sih lo, Wing, nggak boleh kayak gitu. Hidup dia udah menderita lo, Wing, dari kemarin lo, Wing. Janganlah segitu. Nah, itu netizen tapi nanya ini beneran ceritanya. Soalnya kan room ini kan bukan anti fitnah mah, anti fitnah, anti hoax. Itu beneran nggak ceritanya? Ya gimana dia mau bisa fitnah, hidupnya udah penuh dengan kejinahan dan kefitnahan. Masa dia nggak tahu lah dia artinya itu. Arti hidup dia aja udah nggak ada lagi. Coba. Itu kan yang besar kan gak bilang Coba kalau dia menjadi orang yang berarti.
Coba kalau dia menjadi orang berarti, nggak akan seperti itu, mulutnya ngatain mama orang, terus mau mencoba membunuh orang. Karena apa? Dia sudah tidak punya arti lagi hidupnya. Mantan diperkosa bapaknya di umur 12 tahun. Kasihan loh, Wing. Aku tuh sedih loh, Wing. Pengen rasanya itu mau meluk dia loh, Wing. Karena hidupnya. Mohon tunggu sampai proses. Wih. Udah, kau tahu kan kisah hidup dia. Diperkosa bapaknya umur 12 tahun. Terus dibuanglah dia kan, dibilang mamanya, kau kan gatal menggoda mamamu. Udah jadi pelacur lah dia. Udah nikah dia sama tangan gali kubur. Rupanya dijual-jual sama tukang gali kubur. Udah hina kali hidupnya. Udahlah, capek kok, Dik. Tapi kan nggak dipakai di kuburan kan? Kenapa? Nggak dipakai di kuburan tapi kan. Dan itulah kemarin karena dia itu jatuh di dalam lubang kuburan, maka dipakai sama suaminya, dinikahilah dia. Kan gitu, kepleset dia pas hujan-hujan. Orang lagi gali kubur. Ini kita iklan dulu, penggali kubur. Nah, dia kan sudah aku bilang mereka tuh anggota La Costa. Lambung kosong penuh tai. Maksudnya guys, La Costa, lambung kosong penuh. Iya nggak sih? Masuk La Costa nggak, Kak? Udah masuk dia. Dia member La Costa nomor 2. Kak, pertanyaannya dia atas dasar apa kepikiran untuk membuat akun yaitu Nyonya Besar. Nah, itu kan menjadi pertanyaan nggak sih, Mak? Ya karena kan Nyonya besar fitnahnya, besar pelacurannya, besar kehinaan hidupnya, kan semua besar. Dan satu lagi besar ketololannya. Ya udahlah, Wing, capek kok Dek melawan dia, Dek. Aku tuh sebenarnya gimana ya? Pengen menyumpah sama dia sebenarnya loh, Wing. Dalam hatiku gini loh, seorang wanita hidupnya seperti itu. Nggak kuat, Wing, menghadapi hidup seperti ini. Makan aja aku sulit, sampai harus melacur, Wing. Aku ikut sedih. Mana dia kok nggak komen lagi dia? Nggak seru ini. Dia kok nggak komen lagi? Mana? Udah kabur dia. Udah kabur dia. Sedih loh, woy. Aku itu melihat wanita seperti itu, seperti hidupku ini hancur. Tiada arti dan tiada guna. Pengen rasanya aku jedotkan kepalanya ke tembok. Udah kan, kau udah ketawa, kau kan gak stres lagi kau ngadapin dia kan, ngadapin dia kayak gitu. Udah pergi dia kan. Aduh Tuhan, matilah aku. Kok jadi nangis kau? Oh dia masuk. Ya Allah, Nyonya Besar. Jangan kasihani kami, Nyonya. Karena hidup kami makannya dari ini. Kalau kau kan makannya dari enggak kuat. Ketika kau diperkosa bapakmu, apa yang kau rasakan, Nyonya Besar? Aku bingung nih orang-orang kayak gini ya. Ngatain mama orang pelacur lah, ngatain. Agak aneh rasaku. Ya udahlah, Wing. Drama korengan ini harus kita hentikan.
Si Awing nangisnya ketahan nih, Sebentar, ya. Pak. Sebentar ya. Beleran hidungnya. Yang dasar nih. Sebentar. Kan kata sisunya besar katanya kan aku stres ya kan. Katanya aku stres, Mak. Katanya aku stres. Emang aku kelihatan stres ya? Awing, jangan kau tunjukkan itu, Wing. Itu kan laki-laki semua, nanti dia minta digangbang, Wing. Udah loh, Wing. Cukup, Wing. Wing, jangan kau tunjukkan itu. Wing, udah cukup. Jangan kau tunjukkan itu. Nanti dia minta diperkosa rame-rame, pusing kepalamu, Wing. Udah cukup. Cukup, Wing. Cukup. Hentikan kebohongan ini. Setan kau, Wing. Mana dia nggak komentar lagi? Jadi besar. Aduh Tuhanku. Lari terbirit-birit nyonya. Ya Allah Tuhan. Masih berkomentar kah dia, nak? Wing, masih berkomentar dia, Wing. Udah kabur kayaknya, Mak. Mungkin dia pikir kita nggak bisa gila. Kalau kita bisa lebih gila dari lo ya. Nggak bisa. Jadi udah tahu caranya melawan dia, kan gak usah emosi. Aduh, pelan-pelan aja ya Pak. Ya Pak Supir, tolong ya Pak. Yang dibawa ini orang. Aduh, mati laku kencang kali. azab, Kau Mak. mau ngejar apa sih, nak? Kena azab, Mak. Kena azab, Mak. Kena azab. Kan dia nggak tahu yang dibawa ini artis TikTok. Dia nggak tahu ini. Kau mau buru-buru apa? Kau 1 jam lagi acaranya masuk. Kau ini apa? Buat bahan, Mak. Buat bahan. Bukan boleh motong, tapi kau gila, kau lampu merah, kau motong saraf kau memang. Jadi itulah ya nyonya besar ya. Aku doakan kau sehat-sehat aja. Rahimmu itu yang sudah terangkat dari tempat jinak itu sehat. Karena dia kemarin telepon aku kotor, aku jinak. Anjing kau ya, Wing, pagi-pagi kau udah bikin aku sakit perut. Panas. Oh, tidak. Panas. Panas karena kita jumpa sama bapak mama dia di neraka. Bapaknya cerita aku telah memperkosa dia, katanya. Panas. Tolong aku, Mak. Tolong, panas. Aduh Tuhan. Ahli neraka. Jangankan dia ahli kubur. Udah, jangankan itu, dia belum lagi sampai neraka udah ahli kubur dia. Aduh Tuhan. Pagi-pagi, ya ampun Tuhanku. Mati aku dibikin si Awing kurang ajar ini. Aduh. Ya, wahai besar, ampun. Tapi memang belum aku blokir sih kayaknya kemarin. Tapi nggak apa-apa lah buat hiburan kita lah ya. Udah nggak apa-apa, nggak usah diblokir, dia, kasihani dia lah woi. Udah nggak bisa jual diri lagi karena dia sudah tua, udah menopause, ya kan. Sehingga dia harus jadi buzzer. Nanti dia ganti-ganti 1 kali gitu kita kasih lah. Gopek kan nyonya besar udah berapa kali tadi? Udah ada 1.000. Biar dapat kok 500.000. Pokoknya sih kalau ngomongnya suka nggak kebablasan, kita masih mau naikin. Terima kasihan kan, siapa tahu ada yang mau nyumbang kan. Tapi kan masalah dia serem kan, nanti kita dibun-bun kan kayak kemarin kan. Nyonya besar pilihan Allah, ahli surga dan ini. Udah, ahli surga katanya. Ya Allah Tuhanku, berarti kau itu sudah seperti Nabi ya Allah Tuhan. Nabi kok miskin ya?
Kalau kau memang pilih umur, kalau kau memang pilihan Tuhan, berarti kau itu seharusnya kaya dong. Ini kok miskin ya? Coba, berarti ya memang kau pilihan adalah untuk pilihan penderitaan hidup. Yang kau alami diperkosa bapakmu itu umur 12 tahun itu memang menyakitkan loh, Nyonya Besar. Itu agak menyedihkan loh. Berarti Ya, apapun ceritanya. berarti ini saudaranya Hmm? saudara si Pasca. Saudara itu Apanya kau bilang, nak? kan ada saudaranya si siapa saya itu juga katanya kan itu maksudnya. Hmm. Hmm. Saya tetap sama bapaknya, sama bapak kandungnya. Oh, terus? Oh ya Allah, kasihannya. Di room sana juga, di roomnya Mangke juga berkumpulnya. Jadi kan ada si Pasca kan di room Mangke, nah ini kan saya di room Mangke juga. Nah itu juga sama cerita hidupnya. Aku tergantung ininya kok, tergantung produser aku. Aku kan sekarang cuman airtongnya aja aku. Tunggu aja biar kita lihat lagi komentarnya apa. Sekarang dia katanya ahli tuh, ahli makhluk pilihan Tuhan ya. Karena makhluk pilihan Tuhan itu juga babi juga kan Tuhan yang ciptakan. Dia babi dong. Babi dong lu. Enggak kok, dia nggak di panggung. Kalau panggung kan di atas, kalau kan dia di bawah berarti kan dia di kolong dong. Enggak kok, dia di kolong kok, nggak di atas Udah kok. Dia nggak di panggung. Kolim, udah kok tenang aja kok Kolim, tenang aja. Ini kita bikin hiburan aja, kocak dia. Pagi-pagi kita bikin ketawa. Kalau panggung khusus yang di atas aja. Kita kan lagi di panggung, dia lagi di kolong nggak apa-apa kok. Iya. Dia lagi ngintip-ngintip nih siapa yang paling besar. Itu aman lah kok itu. Tenang aja. Nyonya Yang di besar aman lambungnya. Udah makan kok Nyonya besar? Aman. Yes. Aman lambung Nyonya besar. kalau apa namanya kalau itu apa dia nanti ya. Oh, bukan lagi, dia bukan member Lacosta, dia penasehat Lacosta. Lambung kosong. Maaf enggak, ini kok pada tahu sih ini kok pada tahu Lacosta sih sekarang. Nggak tahu lagu. Lacosta, lambung kosong penuh nista. Dusta dong, kan pendusta kan? Bukan Iya, pendusta. Lambung kosong. penuh nista sekarang, penuh nista, penuh nista. Nah, Penuh dusta aja. Kan ada ya, penuh dusta boleh, nista boleh, sama itu atur kalian aja lah, yang penting Lacosta. guys. Jadi gitu ya kok, aman lah kok itu. Ah, Kemarin kita mau dicabut loh. Kita mau dicabut kan nyawa kita kan, kemarin waktu hari apa tuh? ya karena dia kan memang kan malaikat penjambut nyawa katanya. Terus pas datang sama aku kok kasih gopek dia pergi. Iya kemarin. Iya, kemarin kita kan lagi lantam-lantaman ya, terus tiba-tiba apa kok katanya kau cabut nyawa kau, katanya Mbak Bot ya mau kau awingnya kau cabut nyawa kalian katanya. Kita kan langsung syok ya kemarin ya. Aduh, ada-ada aja. Mau cabut nyawa udah kayak malaikat Jibril dia. Kau pahamin aja lah. Hidup ini kan cuma satu kali. Kalau dia kan hidup berkali-kali. Dia bagaikan kucing nyawanya 9. Mati hidup zombie dong ujung-ujungnya. Iya, dia malaikat pencabut nyawa katanya. Pas datang ke tempatku kan, ku cabut nyawamu kata gitu. Ini ada duit gopek, cukuplah kata gitu, dia pulang. Jadi sobok dong berarti. Ya berarti ujung-ujungnya karena lambung dong. Itu lambung kosong gak sih? Ya, lambung kosong penuh dusta. Lacosta. Kan ada lagu Lacosta kan? Nempel di dinding, nempel di lantai. Itu Modesta. Lacosta pokoknya ya. Sekarang kita sebut aja Lacosta. Mereka itu Lacosta semua, lambung kosong, penuh dusta. Sudah pas itu. Oh iya,
kita udah guide iklannya, udah yang besarnya udah kabur kayaknya. Aku mau minta pendapatnya nih, apa namanya, kan ada seseorang ya kan, dia punya bisnis ya, walaupun terakhir-terakhir ini memang bisnisnya banyak yang nggak sesuai lah ya, kayak dari pengiriman, dari kan banyak hal lah ya gitu. Nah terus terakhir finally kebetulan kan juga mungkin ada beberapa customer kan memang dari temennya dia gitu, customernya dia, beberapa customer loyal itu dari temennya dia. Nah terus tiba-tiba temennya ini diserang lah gitu, di framing-framing kalau orang ini suka menyakiti orang, kalau misalnya jualan nggak beres dan lain-lain, padahal dia mendapatkan customer itu dari temennya dia. Coba gimana pendapatnya Ma Boti kalau ada orang seperti itu? Ya, kalau aku bilang gini ya, ketika kau berbisnis dan bisnis kau dibantu oleh temanmu untuk mempromosikan, terus kau bilang kau dibeginikan, nah gini, orang yang seperti itu tidak akan lama dalam dunia bisnis, karena dia sebenarnya tidak mampu mempromosikan produknya sendiri. Nanti ujung-ujungnya lama-lama akan berantem juga dengan customernya. Jadi aku bilang buat teman-teman yang merasa digitukan, gak usah dipedulikan, karena hiduplah kamu dengan porsimu, dengan apa yang kamu lakukan sekarang, kerjakan. Dan kalau kita punya kesempatan membantu orang, alhamdulillah bisa membantu orang. Tapi kalau orang yang membantu, yang kita bantu itu nggak tahu diri, itu karmanya akan datang sendiri. Jadi nggak usah khawatir, ya. Ini ceritanya dia dibantu temennya gitu untuk naikin produknya gitu kan. Nah, sebetulnya gini, belum nggak dibantu secara langsung, tapi kan gini, kita kan ada namanya teman positif, ada temannya negatif. Nah kebetulan temannya ini yang memang sudah dikenal lebih dulu daripada dia. Nah kebetulan kan dia juga setelah di roomnya temannya ini. Nah temannya ini kebetulan juga banyak customer yang memang loyal. Nah singkat cerita, customer yang loyal ini juga selain belanja, tetap belanja di temennya, belanja juga di tempatnya dia Mak, gitu. Dan itu kan secara tidak langsung berarti kan membantu, walaupun mungkin secara tidak sengaja juga dibantu, tapi kan sebagai teman berarti kan dia memberikan berbagi rezeki nih ya kan, dengan secara tidak langsung memberikan rezeki untuk dirinya gitu. Karena memang itu Intinya fakta dari itu sudah kita tanya gitu. Memang kalian belanja di sana dari siapa? Karena apa? Ya karena kita dulu pernah satu komal di room itu, di room temennya segala macam. Itu fakta loh, itu bukan fitnah gitu. Ya, tapi itulah, kita biarkan saja orang seperti itu. Nanti kan semua customer juga tahu, ya kan. Cuman kita doakan sehat-sehat. Semoga dia lebih bangun usahanya lebih bagus lagi. Kita nggak usah lagi memikirkan yang hal aneh-aneh. Karena apa? Ketika dia mengatakan seperti itu, ya sejak itulah orang akan bisa menilai karakter dia. Kita nggak bisa menjudge karakter dia seperti apa. Tapi sebagai orang yang pernah bersama dengan kita, ya sudah, sekarang dia tidak bersama dengan kita, itu haknya dia. Cuman dalam hal ini ya kalianlah yang menentukan sendiri jalan hidup kalian masing-masing. Yang aku maksud di sini gini, cuman ketika kamu berdusta menyatakan tidak ada kontribusi dari temanmu yang sudah menolong kamu, nggak apa-apa, nggak salah. Tapi apa? Itu dicatat di dalam konteksnya bahwasanya kamu telah meniadakan apa yang Tuhan kasih sama dirimu. Karena apa? Rizki kita itu bisa datang melalui teman-teman kita, bisa datang langsung ke kita atau melalui keluarga kita, bahkan bisa datang melalui orang yang tidak kenal sama sekali sama kita. Jadi ketika kita ya, karena ada istilah silaturahmi itu bisa mendatangkan rezeki. Iya, jadi kalau kita meniadakan rizki dari Tuhan, meniadakan pertolongan teman kita, berarti kita juga meniadakan rizki dari Tuhan. Jadi biarlah Tuhan yang bekerja. Kalau aku pribadi sebetulnya nggak kecewa, nggak marah mah, cuman lebih kayak ke shock karena kan memang sebelum terjadi huru-hara ini. Halo. Jadi sebelum terjadi. Halo, Mak Pandi. Oh ya, halo. Jadi sebelum terjadi ini, Mak, jadi sebelumnya kan Doi ini kan sakit, gitu ya. Terus ya beberapa temennya juga bilang ke aku, ya kasih pak, chat lah dia, kasih support, doain biar cepat sembuh gitu ya. Tapi kan lagi-lagi itu ya itu sebagai teman saat itu ya memang hal yang wajar kita lakukan.
ya kan. Terus kan juga dia kan bilang pokoknya aku nggak mau apa lagi, aku mau fokus bisnis, aku mau lebih baik lagi di 2026, mau fokus lagi dengan bisnisku dan lain-lain. Oh ya sudah kalau begitu ya. Terus dia live juga aku temenin. Aku bilang ya sudah kan nggak mau hara, ya udah aku temenin aja, kita jualan segala macam kan. Kamu punya produk gitu dan juga punya customer yang beberapa yang sudah loyal ya, dijaga gitu waktu itu. Nah, terus aku kan fokus bekerja saat itu di Bali, Mak. Nah, tiba-tiba pas aku balik, udah terjadi huru-hara gitu. Bahkan orang yang aku tahu itu temannya secara real life ya, juga diserang habis-habisan dan bahkan mereka berkumpul dengan orang-orang yang pernah dia ceritakan. Gitu. Sebenarnya kalau aku pribadi, ya aku nggak kecewa, aku nggak marah gitu. Cuman yang Sebentar aku gini ya. sayang dia berkumpul sama orang-orang itu untuk menjatuhkan seseorang yang mereka kebetulan dulu juga sama di room sana gitu. Lebih ke Wing, situ. itu kalau lihat tuh si L kan dia tuh si L tuh baca komentarnya. Nah, maaf ya Ibu L ya, Anda seorang perempuan. Terus Anda menggunakan atribut agama sesuai dengan ajaran agama yang benar. Tapi perkataan Anda tidak ada benarnya satupun. Jadi menggunakan hijab itu harus dari hati. Mampu menutup seluruh kebohongan-kebohongan, seluruh cara bicara yang tidak baik, kelakuan, bukan hanya menutup aurat. Perempuan menggunakan hijab itu harus hatinya sudah siap tidak memfitnah orang, tidak berkata tidak benar, dan tidak mau menjelek-jelekan orang. Itu loh fungsinya hijab. Bukan hanya sekedar tameng kau seperti wanita suci, ya, gitu ya. Tolong ya, kalian pemakai hijab ini, tolong kalau kalian tidak bisa menahan diri kalian untuk tidak berbuat, bahkan menghina orang, udah kalian buka aja. Gak usah kalian sok-sok beratribut agama tapi kalian tidak tahu fungsinya. Ya, ya. Framing loh, Mak. Di framing loh itu, nanti di framing aku bawa hidup. Tapi nggak tapi aku tambahin Mak ya. Tapi nggak tahu itu KL kayaknya bukan bukan untuk yang ada di sini sih Mak kayaknya. Buat orang yang ono kayaknya Mak. Tapi memang nggak boleh juga ya. Gak boleh, jangan kita sebut begitu. Tapi gini, kalau orang yang sebelah sana itu emang udah begitu caranya. Namanya mereka Lacosta, ya, tim Lacosta, ya. Mereka itu butuh isi lambung sayang, ya. Jadi udah nggak usah kita sebut-sebut yang kayak gitu. Karena apa? Alangkah baiknya kalau kita bermain di media sosial ini, kita hajar, tapi dengan elegan, ya. Aku juga nggak menyalahkan kalian, tapi alangkah baiknya. Karena apa? Kesempurnaannya milik saya, kekurangan milik kalian semua. Terima kasih. Mampus nggak kalian? Give buaya. Di give buaya, Pak. Oh bukan, ya udah nggak apa-apa. Ya aku mohon maaf kalau tadi aku marah karena menurut aku nggak usah seperti itu ya Mbak El ya. Jangan sampai kita menjek-ejek orang. Karena apa? Ketika kita diajak pun kita sakit hati. Tapi kalau dia ngejek duluan, hajar, ayo gitu loh. Nah ya. Karena gini, itu tugas mereka. Nah aku kasih tahu sama Mbak El ya. Cara mereka itu adalah apa? Menghina-hina. Kayak siapa itu tugasnya tadi itu membuat kita itu buyar. Tapi kita bawa aja ke bahan bulan-bulanan kita dia. Buktinya apa? Dia mampu mengalahkan kita tidak, Mbak El. Jadi kalau mereka sudah bilang kita begini, mereka tuh nggak pernah ngaca diri sendiri. Nggak pernah itu mereka ngaca diri sendiri. Karena apa? Mereka butuh makan, Mbak El. Isi lambung sejengkal itu perlu buat mereka. Udah, itu. Buat bayar hutang juga bisa loh Mak. Buat bayar hutang juga bisa loh. Yes, makanya aku bilang, aku nggak bisnis apa-apa. Aku sekarang bisnisnya jual diri aja. Nyonya besar mana di kau nyonya besar? Udah gitu-gitu aja kita buat sekarang. Kalau kita merasa tidak nyaman, blok aja udah. Dan aku terima kasih kemarin Awing itu live dari dari PN ya. PN mana itu kemarin? Nah, ketemu dengan orang ya.
Sudah kita begitu-begitu aja. Terus kalau kalau mau bikin, kalau mereka mau ngusik-ngusik kita bikin lucu-lucu aja. Iya iya, aku miskin ya. Oh iya, heeh, gitu-gitu aja udah. Kenapa? Mereka itu orang NPD, semakin kita tanggapin, oh semakin suka mereka. Gitu loh. Masih jauh nggak nak? Hah? Masih ya? Ya Allah masih jauh. Tapi ada Hah? cerita lucu kemarin, Mak. Kenapa? Kemarin cerita lucu. Hmm. Jadi, Gimana ceritanya? jadi kemarin itu selesai sidang kan biasalah ya kita wawancara saksi, wawancara PH dan lain-lain. Nah, kemarin kan Hmm. yang pertama kita wawancari kan Dokter Oki sama Kadea ya kan, saksi dari pihak tergugat. Kadea menyebutkan ya Dokter Oki Hmm. Baik, kita lanjut lah wawancara PH-nya Kaniki ya kan, juga lumayan lama segala macam. Ya udah selesai. Nah pihak sebelah lagi tunggu pengen diwawancara mak. Nah salah satu ada si Raffi Botak ya kan, Raffi Botak ada siap-siap, kita ada siap-siap di mau diwawancara kan. Aku liatin aja begini ya, mungkin dia bisa apa kerja untuk mesum dia untuk tes paham. Tapi apa yang terjadi mak, jadi aku selesai wawancara PN Kaniki dan lain-lain, aku ngopi lah sama mereka. Nah itu kan baru kemarin aku ngopi lah sama mereka kan, ngopi sama mereka tantrum. Nah yang sebelah ini kan tantrum kan, pokoknya itu tantrum, banyak yang nonton kan, sampai pengadilan tempe. Terus ini katanya sidang main-mainan, sidang-sidangan, terus ngatain hakim BEG gogok dari hakim BEG gogok dengan tempe dengan sidang-sidangan. Ya udahlah biarin kan. Apa tadi malam aku lagi live, si Raffi datang dong, langsung dia bilang, "Cie wartawan," katanya. Terus aku bilang, "Kenapa Pi?" Aku bilang, "Kok kan aku cuma kan sudah biasa datang ke sana live kan." Terus dia bilang, "Kenapa lu berharap gua live-in ya?" Aku bilang. Terus dia tanya, "Emang lu siapa?" Aku bilang, "Ya gua Awi." Aku bilang, "Kak, Nita Mirzani gitu." Terus siapa? Aku bilang kan. Terus akhirnya dia ngamuk-ngamuk lah di situ. Ngamuk-ngamuk dia di situ. Biasa lah ya. Dengan kata-katanya yang ini ono, aku diamin aja, pergi dia. Enggak, permasalahan gini loh. Dia kan seorang advokat ya, atau pengacara. Tapi dari cara dia ngomong, dari cara dia ini tidak membuktikan dia seorang yang punya tahu hukum dan attitude yang di dalam pengacara ya. Ngatain orang bego, Tidak layak, ya, lebih tepatnya. ya, ngatain orang bego, sidangnya begini gitu kan. Kalau kita netizen mungkin itu masih dimaklumin, tapi dia seorang advokat ya. Advokat itu harusnya punya attitude yang benar dan baik. Ya, nah sekarang pertanyaanku, ketika kasus ini tentang Mirzani, kalian ngomong apa waktu hakim begitu soal membela berat sebelah, kalian bilang oh itu wajar begini. Tapi ketika kalian kita menghujat gitu, terus ketika kalian merasa tidak diakomodir, terus kalian cuap-cuap, terus kalian bilang itu boleh benar. Nah itu kan namanya standar ganda. Orang yang melakukan salah tapi kau yang melakukan adalah benar. Nah itu kan juga tidak baik. Nah maksud aku di sini bagaimana seorang pengacara, seorang advokat, Tahu nggak marah-marah gimana? kenapa aku potong? Tahu nggak kenapa mereka marah-marah? Jadi kan wawancarain kan? bukan. Iya, jadi sebelumnya kan minggu lalu itu kan pihaknya Kaniki kan saksi kan agak telat ya kan, dan di mana akhirnya kan sidang tanpa mengajak penggugat atau pihak Kaniki kan. Nah kalau minggu ini kemarin itu kan memang pihaknya DRG tidak mau menanggapi atau tidak boleh, pihak dari Kaniki itu sebagai saksi tidak boleh memberikan keterangan kemarin. Mereka tidak mau tuh, intinya mereka maunya dari pihak mereka aja yang memberikan kesaksian, tidak dari pihak Kaniki tidak boleh. Tapi kan bisa itu diperbolehkan, tapi itu di dunia halu. Kau bikin aja pengadilan sendiri, diputuskan berdasarkan keterangan hakim gitu aja bisa. Akhirnya kan pihak Kaniki kan meminta izin untuk diskusi untuk diizinkan kesaksian dari Dokter Oki dan juga ternyata ada Kadea juga. Nah sedangkan kemarin kan mereka sudah framing sudah menggiring opini kalau saksi dari pihak Kaniki itu tidak berani datang karena memang tidak punya fakta.
Tapi kan mereka giring-giring gitu kan, karena masih ingat kan. Nah ternyata pas yang hadir, dokter Oki memberikan kesaksian, terus ternyata yang lebih gongnya lagi Kade yang memberikan kesaksian bukan sejelas-jelasnya gitu. Nah, sedangkan mereka itu kan sudah diberitahu kalau apa sidang sidang lanjutan itu kan jam 13.30 ya karena mereka mintanya jam 4 dan mereka harus harus ikut aku apa harus harus mengikuti permintaan mereka bukan peraturan dari pengadilan. Sedangkan kan di pengadilan itu banyak yang mau sidang gitu. Makanya Nah, aku makanya bilang mereka takut. kalau mau bikin seperti itu bikin persidangan sendiri deh. Ya, Tersangkanya elu, pengacaranya elu atur semua deh. nah ini iya. Kalau pihaknya memang nggak telat kemarin jam 11.30 sudah datang, tapi kan dokter Okinya minggu lalu itu memang telat dan kita mengakui gitu telat. Tapi kan kita ada konfirmasi. Kita ada konfirmasi dan itu katanya mau disampaikan ke panitra kalau saksinya telat. Ya sudah, kirain kan bakalan ditunggu. Nah, ternyata sidang tetap berjalan tanpa konfirmasi ke pihaknya Kaniki. Itu loh Kahani. Dan kita Ya mah udah nggak kita apa-apa itu kan. Tapi kemarin udah kan, udah konfirmasi kan. Udah, udah konfirmasi dan itu katanya mau disampaikan ternyata tidak disampaikan. Sidang tetap berjalan tanpa pemberitahuan gitu. Nah kalau kemarin mereka itu kan memang sudah dikasih tahu 13.30 tapi mereka mau di jam 4 ya nggak bisa gitu karena memang apa namanya memang ada sidang lain yang harus disidangkan gitu loh. Itu pun masih harusnya kan 13.30 mulainya jadinya 13.45 atau dikasih waktu 15 menit untuk mereka persiapan. Ternyata nggak datang juga ya karena mereka maunya tetap sesuai kemauan mereka jam 4. Ya nggak bisa, sudah ada jadwal, ada schedule lain. Dari situlah mereka ngamuk-ngamuk gitu loh. Ya udah biarin aja lah mereka ngamuk-ngamuk nak. Karena apapun ceritanya kan mereka merasa mereka yang punya negara dan ini kan, ya kan, mereka yang punya uang kan, jadi mereka masih harus diprioritaskan. Maaf ya sayangnya, prioritas itu suatu hal yang mulia. Kalau kau memang merasa di negaramu ya udah, kau atur aja lah. Tapi ingat satu hal, masih ada Tuhan yang lebih ini. Makanya biarkanlah mereka mau ngomong apa di situ. Capek kita, Wing. Enggak, kau nunggu berkas, jadi seminggu itu ngapain aja kalian? Pertanyaanku nunggu berkas, apa berkasnya memang tidak ada, atau mau direvisi dulu? Bukan. Seminggu ini mereka sibuk komal dengan kemiringan 39 derajat. Saya memastikan bahwasannya jadi sibuk komal mereka udahlah. Udah mau nyampe ya bang? Masih jauh, 15 menit lah. Serius lu masih jauh? Masih setengah jam. Oh, ya udahlah. 15 menit. Ya udah Wing, 15 menit lah mungkin mau nyampe. Aku mau ini turun dulu ya. Oke. Salam ya buat dunia besar ya. Kalau butuh psikiater kasih tahu kita ya. Ya. Apa ada satu psikiater namanya Kadona. Kadona itu psikiater pernikahan ya. Enggak, kalau aku enggak apa-apa, aku psikiater juga. Tapi untuk menyadarkan dia aku gebukin sampai benjol. Ya, thank you ya semuanya, selamat pagi, sehat-sehat selalu. Ya. Bye. Gitu guys. Jadi buat teman-teman mulai sekarang kita harus lebih jeli ya, harus lebih jeli melihat orang-orang di sekitar kita gitu. Ternyata ya kan orang yang kita anggap teman, anggap pendukung, anggap orang-orang baik gitu. Ya mungkin sebetulnya mereka orang baik, tapi karena La Costa. Mungkin karena La Costa aja. Mungkin karena La Costa ya guys ya. Jadi La Costa itu ada kelas-kelasnya juga guys. Mungkin kalau misalnya si
ini kan Lacosta lambungnya mungkin lebih besar gitu, kebutuhannya lebih besar gitu, dan mungkin berpikir wah ini lumayan nih gitu, proyeknya besar gitu, tapi dia tidak memikirkan bagaimana ke depannya gitu, karena memang kebetulan ya beberapa customer yang memang belanja di sana, aku ada beberapa yang kenal gitu. Jadi aku justru yang sangat menyayangkan sebetulnya. Aku yang sangat menyayangkan sebagai teman karena dia cuman nggak tahu lah ya itu ikut-ikutan atau bagaimana, karena ya setahuku orang-orang yang di situ juga tidak ada kontribusinya dalam bisnisnya dia. Hmm, gitu ya. Jadi intinya gitulah ya. Ya makanya aku tidak pernah takut. Ya, semalam nyimak komal kalau lisan pisah gitu. Aku tuh tidak pernah takut ya selagi aku tidak membuat fitnah, selagi aku tidak menipu, selagi aku tidak berbuat secara sengaja ya. Kita kan sebagai manusia pasti kan pernah punya namanya salah, namanya pernah punya dosa, punya salah, punya punya apa namanya, salah dalam bersikap, salah dalam bertutur kata, salah dalam berteman, salah dalam memilih keputusan, itu kan biasa gitu. Tapi sebisa mungkin kita menghindari itu ya, kita melakukan yang terbaik ya, berbuat yang baik-baik ya. Jangan jadi pengkhianat, jangan jadi manusia munafik, jangan jadi manusia licik, jangan jadi manusia penjilat. Ya, ingat kita masih kalau 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 diberikan umur panjang berarti kan masih punya masa depan yang harus kita bangun dengan baik. Ya, kita harus punya citra baik, kita harus punya track record yang baik. Kita harus punya jejak digital yang masih ngelek nggak? Masih ngelek? Masih ngelek nggak? Masih ngelek udah nggak? Masih ngelek nggak? Aman, oke. Jadi tadi aku tanggapin apa namanya terkait komentar KL. Sebetulnya ya kalau aku mau fair ya, aku mau ini lagi-lagi bukan membela ya. Sebetulnya bisa dibilang tidak ada kolerasi antara itu kelamin dan prinsip ya gitu. Karena memang kita kan tidak tahu ya. Oke,
apa namanya, kita tidak tahu ya kan keadaan orang kan masing-masing gitu. Si Alo Kadona ya kan, si karena kan menurutku antara bisnis dan orientasi apa namanya apa namanya apa namanya gue jadi lupa nih, ada baca nih di atas ya. Waalaikumsalam. Antara bisnis dan prinsip menurut itu suatu hal yang berbeda. Prinsip bisnis dan juga apa namanya, hmm, apa guys namanya, aku jadi lupa ya. Aku baca wawa soalnya, jadi wawaca dari baca wawa dari HR aku ya. Oh ya, aku just information ya guys ya. Aku kan baru pulang dari Bali. Aku sudah interview kerja di tempat baru, ada beberapa gitu ya. Dan aku tinggal nunggu sign kontrak di tempat baru. Aku memang sengaja tidak cari buru-buru karena memang aku juga pengen lah, pengen apa namanya standby di Tok kayak kalian kan, kan banyak kan, kan kalau mereka kan standby terus kan. Kalau aku kan kalau lagi kerja kan nggak bisa selama ini ya kan, live-nya kan aku nggak selama ini, aku juga nggak untuk mencari tahu informasi kan nggak bisa sedetail sekarang. Kalau sekarang kan aku punya banyak waktu lah untuk aku mencari tahu ini gitu. Jadi aku bicaranya lebih lebih tegas, lebih lugas karena memang kan aku tahu faktanya gitu. Kalau sambil kerja kan repot. Nah, aku tiba-tiba nge-live atau tiba-tiba masuk ke room orang, tiba-tiba lagi membahas apa aku tidak tahu. Nah, kalau sekarang kan aku punya banyak waktu nih, alhamdulillah. Kalau soal uang masih aman lah itu, ya gitu. Cuman memang aku kemarin ada beberapa interview dan memang sudah oke, tinggal nunggu jadwal apa namanya, tinggal nunggu jadwal offering letter atau sign kontrak aja, gitu. Aku kasih tahu ya karena kan sekarang tuh aku nggak bisa ada yang namanya diam-diam, aku nggak bisa sekarang apapun harus aku konfirmasi ke teman-teman. Jadi mereka juga teman-teman juga jangan berpikir oh kok si Awi sekarang standby aja nggak kerja lah apa segala macam, nggak begitu gitu. Amin. Memang aku lagi pengen istirahat sebentar karena capek juga guys, ternyata ya capek karena itu ya, kita tuh kalau lagi capek istirahat, kalau lagi lapar kita makan, kalau lagi misalnya pusing ya minum obat ya kan atau istirahat gitu. Jadi kita otak juga harus diistirahatkan juga. Kalau terlalu diforsir juga kasihan gitu karena kan mikirnya kita untuk jangka panjang kan gitu. Jadi kalau aku sekarang full time nih ya kan, full time di Tok Tok ya kan, nge-host Azik ya kan. Ya memang capek guys, terus terang aja kenapa aku tuh nggak mau, belum mau jadi affiliate, belum mau jadi host Tok Tok yang bagaimana karena terus terang aja capek guys. Ya, capek karena aku juga kan pelajarin juga kan gitu. Teman-teman atau apa namanya si public figure aja gitu ya yang punya nama besar segala macem, aku lihat kalau lagi jualan itu nggak setiap hari rame loh. Bahkan mohon maaf ya ada beberapa akun bahkan itu kan sudah centang biru ya kan, followersnya juga sudah jutaan. Kalau lagi live itu paling yang nonton 2-3 orang, ada loh yang masih begitu gitu. Memang kan tidak mudah ya kan, sedangkan aku mungkin kalau di dunia kerja ya kan aku cuap-cuap sebentar ya kan, cuap-cuap sebentar ala-ala ya itu bisa lebih besar gitu pendapatannya gitu. Tapi memang secara waktu mungkin kalau kayak di TikTok kan lebih fleksibel, aku lebih bisa barbar, aku bisa lebih mengutarakan apa yang aku ingin sampaikan gitu. Kalau kita kerja di perusahaan kan nggak bisa gitu, kita harus menjaga integritas, kita harus menjaga nama baik, kita harus menjaga nama baik diri sendiri, nama baik perusahaan ya kan. Kita harus menjaga tutur kata, harus menjaga sikap dan lain-lain gitu. Makanya, nah ini mumpung aku lagi belum terikat dengan perusahaan, ya kan? Ya aku masih bisa nyanyi gitu. Tapi kalau sekarang kan barbar, aku nggak kayak dulu kan. Ya kan kalau aku dulu menantang, ya kan bisa oh nyo gitu kan. Nah, kata-kata syamfah kan keluar semua kan kalau dulu kan, sekarang udah enggak gitu. Tapi aku alhamdulillah ada senior yang memang
suka apa namanya si masuk terus apa namanya kasih selangan-selangan. Halo Radio FM. Halo, selamat pagi. Kirim-kirim salam boleh, Kakak? Nggak ada Radio FM berapa tuh tadi, guys? Boleh lah kalau mau kirim-kirim salam. Yang pasti lambungku alhamdulillah aman. Yang pasti alhamdulillah lambungku aman. Ya pokoknya rokok masih aman. Sarapan tadi aku udah sarapan bubur buriam. Ya kan kopi masih aman. Ya walaupun kopinya kopi. Halo Radio 7 FM. Selamat pagi. Mau kirim-kirim salam boleh? Coba kita invite, mau naik gak? Mau kirim-kirim salam kakak? Selamat pagi. Siapa? Di mana? Gitu nggak sih? Aku jadi ini aja kali ya. Jadi host radio aja kali ya. Boleh? Udah kalian lah pada bubar lah ya. Capek juga. Pada ngapain sih di sini? Apa yang kalian mau? Apa yang mau kalian tahu dari seorang Awin? Nggak ada berita-berita. Ini karena kalau pagi gini kakak-kakakku asik itu pada tidur ya, bunda-bundaku, mami-mamiku itu biasanya masih pada tidur jam segini guys ya. Jadi aku tidak bisa membangunkan mereka kalau jam segini. Mereka nanti tuh bangunnya pokoknya di atas maghrib lah ya. Maghrib barulah tuh mereka bisa berkumpul di sini. Berkumpul, bermusyawarah, bermujawahah. Bahasanya tuh, jadi lupa kan. Itulah pokoknya. Tadi kita pagi-pagi udah jep-ajep. Ya kan. Teng. Apa cerita? Nah kan, apa cerita? Tadi kita ceritanya cerita si Kancil. Udah ceritain. Kita tadi udah cerita si Kancil, udah cerita Lacosta. Udah cerita gerombolan itu ya, yang lagi memframing, tapi tidak berhasil. Jangan kalian pikir orang, ya kan, di framing itu semua percaya. Enggak sayang, sekarang mereka tuh cari tahu dulu, cari faktanya dulu, cari tahu alur ceritanya ya, bagaimana sikap seseorang ini yang memframing orang itu gitu. Sedangkan mereka udah pintar-pintar, soalnya kalian juga yang mengajarkan ya, yang mengajarkan bagaimana berkhianat, yang mengajarkan bagaimana jadi pengkhianat, bagaimana menjadi penjilat, bagaimana menjadi menjadi orang munafik ya kan, tukang adu domba. Kalian yang mengajarkan. Jadi netizen itu sekarang pada pinter karena belajar dari kalian ya, mungkin dari aku juga kali ya gitu. Jadi jangan heran kalau mereka sekarang pinter-pinter gitu loh. Terima kasih loh sudah memberikan pelajaran-pelajaran berharga bagi kami semua, ya kan? Kita belajar dari kalian yang dimana menjadi pengkhianat, menjadi penjilat, menjadi orang yang suka adu domba, ya kan? Menjadi orang yang tukang fitnah, mencari orang yang mengiring yang sesuatu hal yang tidak benar. Gitu. Terima kasih ya. Tetap aku bilang I say thank you for him. Ya kan, karena sudah memberikan, ya intinya gini, aku bersyukur karena mereka memperlihatkan sifat asli mereka. Aku melihatnya sifat asli ya gitu. Ya mudah-mudahan pandanganku mudah-mudahan tidak salah ya gitu ya. Aku menilainya mudah-mudahan tidak salah. Itu penilaianku ya, berdasarkan penilaianku menurutku seperti itu. Gitu, terima kasih sudah pernah hadir dalam
hidup ini, terima kasih sudah pernah hadir dalam pertemanan ini, tapi terima kasih juga sudah memperlihatkan gitu ya. Karena kan apa namanya selalu bilang kan ini kan gue nggak bisa diatur-atur segala macam. Betul, itu hak. Lo punya hak, aku juga punya hak. Ya gitu untuk menilai gitu. Kita jangan egois juga gitu. Jangan pernah egois gitu atas apa yang kita perbuat. Karena kan apa di setiap perbuatan ya tingkah laku kita itu kan diperhatikan terutama di sosial media gitu. Jadi jangan heran ya ketika orang kalau begini, kalau begitu, kalau begini katanya kemarin begini. Iya, Teteh. Ya. Kan mungkin kemarin begini, sekarang begini. Dulu begitu, sekarang begini ya kan. Sekarang begini, besok begono kan kita nggak tahu gitu. Makanya pentingnya kita menjaga kepercayaan ya, menjaga sikap. Pentingnya kita pinter dalam bersikap, pinter dalam mengambil keputusan. Itu penting. Ada konsekuensi yang harus kita terima. Apapun yang kita lakukan ada yang namanya konsekuensi, ada sebab dan akibat. Ya ada dampak atas apa yang kita perbuat. Ya, aku dulu juga pernah melakukan kesalahan, tapi bukan kesalahan-kesalahan tentang pengkhianatan, tentang fitnah, tentang apa namanya, tentang fitnah, tentang berkhianat, tentang apa namanya, adu domba. Bukan. Aku tuh dulu di framing aku seseorang yang tidak tahu diri, aku seseorang yang tidak tahu terima kasih, aku seseorang yang berkata kotor, aku seseorang yang apa namanya suka ikut campur urusan orang. Itu preminganku dulu, ya. Dan itu aku buktikan ya bahwa aku bukan orang seperti itu. Apa yang terjadi pada akhirnya orang-orang itu kembali kepada diri ini, ya karena memang ya namanya orang kan tempatnya salah dan hilaf ya kan, tempatnya salah dan hilaf ya gitu. Yang penting kita mau memperbaiki asal jangan melakukan yang fatal ya. Kalau sudah berkhianat ya kan, kalau sudah berkhianat, sudah memfitnah, sudah adu domba, itu kan dampaknya besar gitu, dampaknya besar ya. Orang menjadi takut ya, orang menjadi takut untuk berteman dengan kita. Orang menjadi takut berbisnis dengan kita. Orang menjadi takut cerita sama kita. Nah, itu yang dampak dan akibatnya. Ya, dampak dan akibatnya kalau kita melakukan sesuatu hal yang memang tidak seharusnya. Ya kan? Kalau soal-soal framing-framing aku dulu kan yang katanya tidak tahu terima kasih, tidak tahu sopan santun, suka ngata-ngatain orang, ini ini itu. Nah, itu aku masih bisa perbaiki nih ya, dan itu dampaknya menurutku tidak bagaimana. Tapi ketika kita berkhianat, ketika kita memfitnah, ketika kita manusia jadi manusia munafik, ketika kita apa namanya menjadi manusia yang licik, itu kan dampaknya nah gitu yang bisa kalian lihat. Dan ingat ya, kita kalau mau apa namanya menyampaikan sesuatu itu harus dilihat dulu gitu, sudah benar apa belum, sudah sesuai fakta apa belum. Karena kalau tidak sesuai fakta, orang sekarang kan bisa menilai, apalagi ada jejak digital ya. Mungkin kita pernah lupa nih ngomong apa. Nah, mereka biasanya cari-cari tahu tuh kita pernah ngomong apa di mana. Ya kan Kak Andes kan? Gitu. Itu. Kita memang pasti semua manusia pernah melakukan kesalahan, pernah membuat orang kecewa. Itu biasa ya. Tapi apakah kesalahan itu fatal atau tidak? Ya tergantung case-nya apa. Kalau aku dulu cuman digiring-giring biar orang-orang tidak mau menyawer Awing, tidak mau dekat dengan Awing segala macam. Tapi kan itu berjalannya waktu semua kembali normal, semua baik-baik saja. Gitu. Karena menurutku itu karena memang aku tidak lakukan itu dan aku tidak merasa seperti itu. Apa yang terjadi saat itu? Aku diam. Aku hening, aku introspeksi diri, aku memperbaiki diri. Ya, pada akhirnya apa yang terjadi? Ya kan memang room ini kan room dari dulu kan rame, ya kan? Ya, sekarang rame lagi.
Gitu loh. Gitu guys. Bukan begitu Kak Andes. Ya, jadi hati-hati. Ya, hati-hati dalam mengambil keputusan. Kita harus memikirkan jangka panjang. Jangka panjang gitu ya. Itu karena itu jauh lebih penting karena kan kalau kita umur panjang berarti kan kita masih punya perjalanan yang panjang. Ya, kita harus pikirkan apa dampak atas apa yang kita lakukan. Itu udah capek gue jadi orang jadi udah kayak ini udah kayak jadi motivator.